Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Nur Inayah dengan NIM 2321157 ingin memenuhi tugas guna mata kuliah Bahasa Indonesia SMI dan SD dengan judul Puisi Anak. Puisi anak adalah jenis sastra yang memperhatikan aspek kebahasaan, yaitu diksi, makna, dan bentuk sebagai wujud ekspresi diri dengan bahasa yang indah. Nah, bahasa yang digunakan dalam puisi berbeda dengan bahasa yang digunakan sehari-hari. Puisi menggunakan bahasa yang ringkas. Kata-kata yang digunakan adalah konotatif, yang mengandung banyak penafsiran dan pengertian. Nah, kata-kata yang dalam puisi seolah-olah tercipta suatu yang dirasakan pembaca, didengar, dan dilihat. Puisi anak mempunyai karakteristik bahasa yang sederhana, baik dalam hal pemilihan kata, struktur, maupun pemaknaan. Hal ini sejalan dengan perkembangan tingkat kejiwaan, daya pikir, dan emosi anak. Bentuk metafora yang biasa digunakan anak masih dalam bentuk sederhana. Puisi anak memperhatikan bentuk tipografi, yaitu ditulis dalam lari-lari pendek, berganti garis maupun margin kanan belum penuh sehingga membentuk bait-bait. Kandungan puisi anak tidak jauh dari dunia anak, pengalaman anak, dan bagaimana cara memandang hal-hal yang menurut ukuran orang dewasa tergolong sederhana. Keindahan puisi anak pada makna justru terlihat pada kepolosan dan keluguan bahasa yang digunakan, artinya lebih banyak menunjuk makna langsung. Puisi anak mempunyai karakteristik sebagai berikut. 1. Puisi anak adalah puisi yang berisi kegembiraan. 2. Mengutamakan bunyi bahasa. 3. Harus berupaya memperbaiki ketajaman imajinasi visual. 4. Menyajikan cerita sederhana dan memperkenalkan tindakan sehari-hari. 5. Ditulis berdasarkan pengalaman anak. 6. Berbentuk informasi sederhana. 7. Tema puisi harus menyenangkan anak-anak. 8. Dapat dibaca anak-anak dan mudah dimengerti. Puisi anak dapat dibedakan ke dalam jenis-jenis tertentu. Pembedaan yang sering dipergunakan adalah didasarkan isi kandungan yang ingin disampaikan. Jenis puisi anak dibedakan menjadi 4. Yang pertama ada puisi naratif. Puisi naratif adalah puisi yang mengandung cerita, atau sebaliknya cerita yang dikisahkan dengan cara puisi. Yang kedua ada puisi balada. Nah, puisi balada memiliki karakteristik repetisi bunyi yang kuat, berupa dialog dalam pengisahan cerita, umumnya berisi cerita petualangan heroik. Yang ketiga ada puisi lirik. Adalah puisi yang menggambarkan perasaan, suasana hati, jiwa, dan pikiran. Dan yang keempat ada puisi personal. Puisi modern yang sengaja ditulis untuk anak-anak oleh penulis dewasa maupun anak-anak. Puisi personal dapat berbicara tentang apa saja yang menarik bagi penulis. Misalnya berbicara tentang alam, keindahan alam, ibu, dan kebaikan hati ibu, pengorbanan ibu, adik baru, persahabatan, binatang peliharaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada unsur puisi anak. Puisi anak terbentuk oleh dua aspek yang saling berkaitan,
yaitu sesuatu yang ingin diekspresikan dan sarana pengekspresian. Hal yang ingin diekspresikan dan pengekspresian berkaitan dengan unsur isi dan unsur bentuk yang terdapat pada unsur-unsur pembangun puisi anak. Yang pertama ada bunyi. Aspek bunyi dalam sebuah puisi merupakan penentu keberhasilan puisi sebagai karya seni. Aspek bunyi yang dimaksud adalah persajakan rima. Sajak atau rima adalah pola perulangan bunyi yang sengaja ditimbulkan dan didayakan untuk mencapai efek keindahan. Aspek bunyi dalam puisi selain berfungsi sebagai persajakan dan pendukung arti, juga sebagai pembangkit suasana tertentu. Suasana yang dapat disampaikan dalam puisi seperti suasana senang, duka, riang gembira, sedih, dan romantis. Fungsi bunyi dalam puisi anak sebagai peniru bunyi-bunyian, sebagai pengkonkretan suara. Keindahan bunyi dalam sebuah puisi terasa intensitasnya setelah puisi itu dibacakan, dan bahkan jika mungkin dilakukan tidak dilihat secara visual dalam bentuk tulisan. Kemudian ada irama. Irama dalam puisi berkaitan dengan gerak aluran bunyi yang teratur, yang ritmis, dan itu akan terasa jika puisi itu dibaca dan didengarkan. Selain berhubungan dengan alunan bunyi, irama juga berurusan dengan tinggi, rendah, dan cepat lambat serta variasi keduanya. Balikan juga dengan tekanan kata. Yang kedua ada kata. Kata yang digunakan untuk menyampaikan isi puisi melalui pertimbangan, sehingga puisi yang dihasilkan indah dan bermakna. Pemilihan kata akan dapat mendialogkan sesuatu yang ingin disampaikan secara efektif. Pertimbangan pemilihan kata dari aspek bunyi adalah adanya bentuk persajakan awal, tengah, dan akhir lari. Selanjutnya ada sarana retorika. Sarana retorika merupakan sarana yang efektif untuk memperindah teks puisi atau kesastraan pada umumnya. Penggunaan sarana retorika dimaksudkan untuk lebih menghidupkan ekspresi. Sarana retorika yang dimaksud adalah meliputi bentuk-bentuk peremajasan, citraan, dan penyiasatan struktur. Peremajasan berfungsi untuk menambah kemungkinan berbagai dimensi pemaknaan. Citraan untuk mengkonkretkan penuturan, sedangkan penyiasatan struktur untuk lebih menghidupkan pengekspresian. Yang terakhir ada tema. Puisi anak dibuat untuk mengekspresikan sesuatu yang bisa berupa gagasan, ide, pengalaman, emosi, atau hal lain. Bahwa tema yang banyak ditemukan pada puisi anak antara lain adalah masalah keluarga, persahabatan, liburan, rumah, dan tempat-tempat lain. Anak melalui pengamatan selintas kandungan dalam puisi anak antara lain berkaitan dengan hal-hal yang ada di sekitar anak, misalnya orang tua, guru, teman, binatang kesukaan, lingkungan alam, empati terhadap sesama. Berdasarkan